Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Edu Channel, semua bisa menjadi guru, semua bisa menjadi murid. Kembali lagi dalam YouTube channel saya, Faiza Shihab. Kali ini dalam mata kuliah yang sama, yaitu mata kuliah manajemen keuangan. Jika nanti ada tambahan ataupun pertanyaan dari informasi yang saya berikan, silahkan tulis di menu komen ya. Baik, untuk materi baik itu PowerPoint ataupun tabel yang nantinya akan kita gunakan dalam bab ini, kalian bisa mengakses dalam ResearchGate. Linknya sudah ada di sini. Nanti saya juga akan tulis dalam menu deskripsi ya, jadi kalian bisa mengaksesnya. Ataupun untuk mahasiswa saya, kalian sudah bisa mengaksesnya dalam Google Drive kelas yang sudah saya berikan. Baik, untuk materi kali ini kita akan masuk ke dalam bab 10 mengenai capital budgeting technique. Kita masih menggunakan buku yang sama ya, Jitman untuk edisi 14, di mana di dalam teknik capital budgeting di sini ada 3 subbab yang akan kita bahas. Yang pertama itu adalah payback period, kemudian kita akan membahas net present value, dan kita akan membahas internal rate of return. Masing-masingnya seperti apa, nanti akan saya jelaskan secara spesifik tentunya. Sebelum kita membahas apa yang akan kita hitung nantinya, tentunya kita harus tahu terlebih dahulu ya, apa sih tujuan pembelajaran kita di bab ini. Tujuan yang pertama itu adalah memahami peran penting dari capital budgeting. Apa itu capital budgeting nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Kemudian kita akan menghitung, menginterpretasikan dan mengevaluasikan apa itu payback period, kemudian apa itu net present value, dan apa itu internal rate of return. Jadi tidak hanya menghitung, kita menginterpretasikan, kemudian kita mengevaluasi kira-kira dari ketiga teknik dalam menerima proyek yang ditawarkan ke perusahaan berdasarkan 3 kriteria ini, kira-kira perusahaan akan mengambil keputusan seperti apa. Kemudian tidak hanya teknik-teknik pengambilan keputusan tadi berdiri sendiri, namun kita juga bisa membandingkan. Kalau NPV dan IRR yang kita sudah peroleh, atau NPV dan IRR yang sudah dihitung tadi, kita bandingkan mana sih kira-kira yang lebih baik dalam mengambil keputusan atas proyek yang ditawarkan ke perusahaan. Jadi maksudnya adalah seperti ini, perusahaan itu memiliki dana yang akan diinvestasikan ke proyek tertentu. Dalam hal ini adalah proposal investasi. Jadi kalau misalkan perusahaan dapat tawaran nih, ada proyek A, kemudian ada proyek B, kira-kira pilih yang mana ya? Lalu perusahaan harus mengambil keputusan yang mana? Inilah pentingnya mempelajari payback period, net present value dengan internal rate of return. Yang pembelajaran terakhir adalah membandingkan NPV dan IRR-nya. NPV dan IRR kita bandingkan, kita rankingkan. Untuk apa? Tentunya lagi-lagi untuk sebagai alat pengambilan keputusan. Lalu apa itu capital budgeting? Capital itu adalah modal. Modal adalah aktiva perusahaan yang digunakan untuk produksi. Jadi modal atau duit, uang sendirinya perusahaan, modal sendiri perusahaan yang digunakan untuk produksi. Sedangkan kalau kita membicarakan budgeting, itu adalah anggaran, adalah sebuah perencanaan cash inflow dan cash outflow untuk masa yang akan datang. Jika perusahaan ini menginginkan kondisi keuangan yang sehat, tentunya cash inflow dengan cash outflow-nya harus direncanakan dengan baik. Dalam hal ini, cash inflow atau cash yang masuk atau cash yang diterima perusahaan harusnya sebaiknya lebih besar daripada cash outflow dong. Pemasukan lebih besar daripada pengeluaran. Tidak boleh lebih besar pasak daripada tiang. Tidak boleh seperti itu. Pengeluaran harus lebih kecil dibandingkan pendapatan. Karena itu,
Proses untuk mengevaluasi tadi dan memilih investasi jangka panjang itu hendaknya selaras dengan tujuan perusahaan, yaitu adalah wealth maximization, memaksimumkan kekayaan pemilik saham. Jadi kita akan masuk ke dalam tujuan capital budgeting. Kira-kira untuk apa tujuannya? Kenapa kita mempelajari capital budgeting di sini? Yang pertama adalah untuk memperkirakan untung rugi dari dana yang dikeluarkan dalam jangka waktu yang panjang. Jangka waktu panjang di sini maksudnya adalah lebih dari 1 tahun ya. Jadi perusahaan itu sebelum menginvestasikan, sebelum mengeluarkan uang untuk investasi ke proyek tertentu, dia harus tahu dulu untung rugi nih. Kira-kira seperti itu. Kemudian nomor 2, memperhitungkan secara cermat kebutuhan dana perusahaan. Nah, ini sudah kita pelajari di bab sebelumnya ya, dimana kalian menghitung cash budget. Setelah itu kalian tahu mana di kondisi mana perusahaan itu kelebihan dana dan kekurangan dana. Dalam hari ini kalau kelebihan dana, maka akan menimbulkan cost, beban tetap tambahan di sini, atau bahasa manajemen keuangannya adalah cost of capital. Kalau perusahaan memiliki dana lebih dan dibiarkan menganggur, dana tersebut mengendap, muncul nih biaya yang kita sebut dengan cost of capital. Namun kalau kurang dana juga kondisinya nggak baik. Kenapa? Kalau perusahaan kurang dana atau nggak punya uang, maka akan mengganggu proses produksi. Jadi perusahaan nggak punya uang untuk beli bahan baku, untuk mengolah bahan baku tersebut, akhirnya nggak bisa melakukan penjualan dari hal tersebut, karena nggak bisa memproduksi, nggak bisa jual. Kalau nggak bisa menjual, maka tidak ada pendapatan yang masuk untuk perusahaan. Jadi efeknya seperti itu ya. Tentunya tidak baik kalau perusahaan kurang dana. Karena itu di dalam topik hal ini, bagaimana cara melihat kondisi keuangan yang sehat. Yang ketiga, tujuannya adalah capital budgeting berhubungan dengan pembelian aktivitas tetap dan pengeluaran lainnya dalam jangka waktu yang lama, atau capital expenditure. Jadi pada saat kalau kita membicarakan perusahaan, pembelian aktivitas tetap itu maksudnya apa? Mungkin di sini membeli mesin. Kenapa perusahaan beli mesin? Untuk berkenaan dengan produksi tentunya. Kemudian pengeluaran dana lainnya dalam waktu yang panjang. Kenapa perusahaan itu kok mau beli mesin? Beli berarti keluar uang ya. Lalu apa tujuannya? Ini akan kita masuk dalam capital expenditure. Expenditure adalah pengeluaran, capital adalah modal, pengeluaran uang ya. Karena itu di sini kita akan masuk apa itu capital expenditure. Capital expenditure atau pengeluaran dana, atau bahasa lainnya adalah outlay of funds, yang dilakukan oleh perusahaan diharapkan mendapatkan manfaat dalam jangka panjang. Jadi perusahaan pada saat mengeluarkan uang, tentunya dia ingin mendapatkan manfaat ya. Manfaat ini yang kita sebut dengan rate of return. Tulisannya saya betulkan ya, rate of return, atau yang dinamakan dengan R. Ini adalah manfaat. Apa sih yang didapat perusahaan saat dia mengeluarkan uang? Kira-kira apa saja pengeluaran dana yang dilakukan oleh perusahaan? Pembelian tanah, mesin, aktivitas tetap lainnya. Hal-hal pengeluaran uang tersebut, ini yang disebut juga dengan outlay. Motifnya apa? Kenapa perusahaan itu melakukan proposal investasi? Yang pertama, untuk perluasan atau ekspansi. Kalau perusahaan melakukan perluasan atau ekspansi, tentunya adalah untuk memperluas cakupan ke segmen pasar yang lebih baru. Atau yang kedua, investasi penggantian. Penggantian di sini misalkan mesin lama diganti dengan mesin baru.
itu adalah investasi untuk perusahaan, karena dengan digantikannya mesin lama maka diharapkan akan mendapatkan produksi yang lebih baik lagi, lebih efisien lagi, yang lebih produktif. Yang ketiga, produknya new product activities atau memperluas usaha baru. Dia bisa mencakup usaha-usaha lain yang lebih baik lagi. Jadi berinvestasi tidak hanya di bidang yang perusahaan kuasai, bisa jadi diinvestasikan ke usaha baru. Konsep investasi kan gitu ya, don't put your eggs in one basket. Jadi jangan taruh seluruh investasi kalian di satu bidang saja, salah satunya ini. Oke. Kemudian proses dalam capital budgeting. Prosesnya yang pertama adalah membuat proposal investasi. Proposal investasi ini bisa jadi perusahaan yang membuatnya atau perusahaan mendapatkan tawaran dari investasi tertentu. Kemudian menginvestasikan dari cash flow dari proposal. Proposal ini maksudnya adalah yang diajukan ya, investasi yang diajukan. Menginvestasikan cash flow ini dalam arti cash flow-nya ini inflow-nya berapa, outflow-nya berapa. Lalu perusahaan mengevaluasi cash flow-nya. Mengevaluasi dalam arti ya cash inflow tentunya harus lebih besar dari cash outflow. Yang terakhir, memilih proposal investasi berdasarkan kriteria penerimaan project atau acceptance kriteria. Jadi kalau kita sudah menghitung payback period, angkanya bagus nggak nih? Apakah perusahaan akan menerima proyek tersebut atau tidak? Begitu pula yang NPV. Di kondisi NPV seperti apa yang proyek tersebut akan diterima? Itu yang kita sebut dengan acceptance criteria ataupun IRR. Di kondisi yang seperti apa? Bahwa si proyek yang diajukan ataupun proposal investasi yang ada itu diterima perusahaan atau tidak. Proses memilih investasi seperti apa? Ini yang tekniknya itu ada 3, atau alat analisis yang digunakan bisa 3, yaitu adalah payback period atau PP, net present value, dengan internal rate of return atau IRR. Kita akan membahas yang pertama dulu ya, payback period. Pay itu membayar, back itu kembali, membayar kembali. Terminologinya gampangnya untuk diingat seperti itu. Tapi istilah lengkap, pengertian lengkapnya seperti apa? Payback period adalah waktu yang diperlukan oleh perusahaan untuk mengembalikan modal. Modal mana? Modal awal yang sudah dikeluarkan. Modal awal itu disebut dengan initial investment atau CF0. Cash flow di tahun 0. Tahun awal. Jadi CF0 di tahun awal ini intinya adalah pada saat perusahaan mengeluarkan dana, kapan nih balik modalnya, gampangnya begitu bahasanya. Untuk metode payback period, dia mengabaikan konsep time value of money karena cash flow-nya tidak dikaitkan oleh discount rate atau tidak dikaitkan dengan tingkat pengembalian yang diharapkan atau R. Discount rate itu lambangnya adalah R. Manfaat tadi yang sudah kita bahas di slide sebelumnya. Jadi cuman ingin tahu kapan sih balik modal, udah. Tapi nilai dari uang tersebut kita tidak memasukkan konsep time value of money. Kalau konsep time value of money kan maksudnya nilai uang kita di tahun 1 tidak akan sama di tahun kedua. Misalkan kamu tahun 1 punya uang 1 juta, tahun 2 punya uang 1 juta juga, nilainya nggak akan sama karena ada pengaruh dari diskon rate tersebut. Tapi kalau untuk di payback period, kita tidak menggunakan konsep time flow of money tadi, hanya ingin tahu kapan sih perusahaan balik modal, itu saja. Namun kalau kita membicarakan teknik dalam capital budgeting, semuanya itu harus dibedakan berdasarkan cash flow. Kita harus balik lagi, annuity atau tidak cash flow-nya.
Karena itu rumus yang digunakan juga berbeda. Jika cash flow-nya adalah annuity, jika kalian lupa annuity itu apa, buka lagi ya videonya yang untuk di bagian table of money. Rumusnya adalah CF0 dibagi CFT. CFT di sini karena cash flow-nya tiap tahun sama, ya kamu pilih aja dari salah satu tahun. Jadi initial investment dibagikan cash flow di tahun yang akan datang. Kemudian jika cash flow-nya itu adalah bukan annuity, rumusnya seperti apa? Rumusnya adalah cumulative cash flow. Cash flow-nya kita kumulatifkan tuh artinya ditambah ya. Ditambahkan sampai mendekati hasil initial investment-nya. Baru sisa cash flow-nya kita bagi di cash flow di tahun tersebut. Maksudnya seperti apa nanti akan lebih gampangnya masuk dalam contoh soal ya. Jadi kedua rumus tadi itu berbeda berdasarkan jenis cash flow-nya. Kamu harus tahu dulu yang mana annuity, yang mana yang bukan. Itu dulu yang pertama. Lalu setelah kamu tahu nilai dari payback period-nya, nilai dari payback period ini adalah satuannya itu adalah waktu. Berapa tahun dan berapa bulan. Kriteria penerimaannya seperti apa? Kriteria penerimaannya adalah saat dimana nilai payback period di project tersebut lebih kecil dari maximum acceptable payback period. Maksudnya seperti ini. Misalkan ada project yang ditawarkan ke perusahaan itu adalah 5 tahun. Kemudian nilai maksimum payback periodnya itu adalah 5 tahun. Karena proyeknya kan tahunnya cuma 5 tahun. Berarti harusnya 5 tahun itu adalah waktu maksimum untuk mendapatkan kembali modal yang sudah dikeluarkan. Gitu kan ya. Jadi harapannya adalah sebelum proyek itu berakhir, uang yang dikeluarkan oleh perusahaan itu bisa kembali atau balik modal sebelum proyeknya berakhir. Intinya seperti itu. Ini adalah kriterianya. Selama payback period project tersebut lebih kecil dibandingkan maksimum tahun dari project, maka project tersebut akan diterima. Oke, itu adalah yang pertama ya, teknik yang pertama, teknik analisa yang pertama, yaitu adalah PP, payback period. Lalu bagaimana konsep yang kedua? Net present value. Net present value memperhitungkan pola cash flow secara keseluruhan dari suatu investasi dikaitkan dengan waktu dan discount rate tertentu. Waktu di sini adalah N dan discount rate di sini adalah R lambangnya. Oke. Kemudian metode ini membandingkan antara cash flow yang masuk dengan cash flow yang keluar. Jadi kalau kita membicarakan NPV, net present value, maka cash inflow dengan cash outflow itu kita bandingkan, perusahaan bandingkan. Nilai yang ideal adalah pemasukan harusnya lebih besar daripada pengeluaran dong. Karena itu rumus dari NPV itu adalah PV atau yang kita sebut dengan cash inflow dikurangkan dengan cash outflow. CF0 apa tadi? CF0 adalah initial investment atau modal awalnya. Jadi kira-kira uang yang didapatkan oleh perusahaan tiap tahun dikurangkan dengan modal awalnya. Itu adalah NPV. Semua hal ini akan dilihat di tahun nolnya. Jadi misalkan seperti ini maksudnya. Pada saat kita membicarakan ini adalah tahun 0, ini adalah tahun 1 dan ini adalah tahun 2. Di tahun inilah akan muncul yang namanya, di tahun 0 inilah yang kita sebut dengan modal awal yang kita keluarkan. Kan gitu ya. Kemudian di tahun 1 misalkan perusahaan diestimasikan dapat uang $100, tahun 2 dapat $200. Maka untuk tahu
apakah $100 ini bernilai sama dengan yang modal awal, maka nilai yang di tahun 1 itu kita present value kan. Begitu pula di tahun 2 kita present value kan. Nilai present value dari yang $100 dan nilai present value yang $200 itu kita jumlahkan. Itu yang kita maknai dengan konsep PVN. Lalu yang nantinya akan kita kurangkan dengan CF0. Jika nilai dari pengurangan tadi, misalkan ketemu nih angka nih PVN-nya adalah $150 misalkan. Kemudian modal awal perusahaan berapa? Oh, ternyata cuma $50. Berarti untung dong perusahaan, kan gitu ya. Untungnya sebesar berapa? $100. $100 di sini nilainya positif ya, karena untung kan. Jika nilai NPV lebih besar dari 0, maka proyeknya diterima oleh perusahaan. Kita masuk ke dalam kriteria penerimaan. Kriteria penerimaan dengan NPV di sini. Oke. Saat NPV lebih besar dari 0, maka proyek tersebut diterima. Lalu bagaimana rumusnya? Rumusnya tergantung dia annuity atau bukan. Kalau annuity, rumus ini yang kita pakai akan menggunakan table present value interest factor annuity atau PVIFA. Sedangkan kalau bukan annuity, kita akan menggunakan present value interest factor saja. Hati-hati dalam melihat tabelnya ya. Sudah, lagi-lagi harus hati-hati dengan jenis cash flow-nya. Jenis cash flow yang berbeda, maka rumus yang digunakan juga akan berbeda. Nanti kita akan lihat di dalam contoh soal yang selanjutnya ya, akan lebih mudah lagi memahami bagaimana sih cara menghitungnya. Sekarang kita bahas dulu teknik yang ketiga. Teknik yang ketiga atau interest rate of return, di mana dalam metode ini membandingkan tingkat pengembalian atau rate of return dengan cash flow yang dikeluarkan oleh perusahaan, initial investment. Jadi kalau kita ingin melihat dengan konsepnya IRR di sini, IRR itu adalah membandingkan antara rate of return atau yang kita lambangkan dengan R, IRR atau R, kita bandingkan dengan beban modal tadi. Initial investment itu adalah modal ya, modal awal ya. Itu muncul yang namanya beban modal atau bahasanya adalah cost of capital. Jadi kita ingin membandingkan rate of return dengan cost of capitalnya. Cost itu adalah beban, capital itu adalah modal, initial investment tadi. Selama rate of return atau manfaat yang diterima itu lebih besar dibandingkan bebannya atau biayanya, maka proyek tersebut akan diterima. Lalu bagaimana cara menghitungnya? Lagi-lagi cara menghitungnya dibedakan menjadi dua. Kalau annuity, rumusnya adalah seperti ini. Kalau bukan annuity atau mixed stream cash flow, kita akan menggunakan konsep interpolasi. Interpolasi itu seperti apa? Ini ada tahapan 1, 2, dan 3, dan rumus interpolasi adalah yang ini. Nanti untuk detail seperti apa saya akan jelaskan di contoh soal saja ya. Oke, jadi itu teorinya. Sekarang kita akan masuk ke dalam contoh soal. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Ada soal seperti ini. Proyek A dan B memiliki resiko yang sama. Jadi di dalam bab 10 ini
yang pengambilan keputusan menggunakan PP, NPP, NPV, dan IRR itu dianggap resikonya sama. Nanti di bab selanjutnya bagaimana sih kalau risikonya berbeda, maka perhitungan akan beda lagi dong. Untuk saat ini asumsinya resikonya sama. Kemudian diketahui biaya modal perusahaan atau cost of capital itu adalah 14%. Jadi dalam soal udah diketahui nih cost of capitalnya. Nanti di bab-bab selanjutnya bahkan di manajemen keuangan lanjutan kamu akan menghitung nih cost of capital tuh cara ngitung gimana sih bisa ketemu 14%. Tapi untuk saat ini sudah diberikan dalam soal. Lalu soal berikutnya adalah cash inflow dari masing-masing proyek tergambarkan dalam tabel berikut. Jadi yang harus kamu lihat tuh adalah ini ada kolom project A yang warna kuning, lalu yang biru ini adalah project B, gitu ya. Yang kamu lihat pertama adalah di baris pertama, saya warnakan hijau, ini ada tentang keterangan initial investment atau CF0 atau modal dasar. Jadi untuk project A, modal dasarnya untuk terlibat dalam investasi ini perusahaan harus mengeluarkan uang 100.000. Kalau project B 85.000. Tapi apakah itu saja yang harus kalian pertimbangkan sebagai perusahaan? Oh, modalnya lebih kecil, udah yang B aja, kan nggak bisa seperti itu. Kita harus lihat dari segi PP, NPV, dan IRR-nya. Dalam hal ini tidak berhenti saja di modal awalnya, maka kita lihat dulu. Kalau project tersebut dijalani, perusahaan itu dapat apa sih? Nah, kita lihat. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini maksudnya adalah tahun. Tahunnya. Di tahun 1, project A, kalau perusahaan terlibat di project A, maka perusahaan di tahun pertama dapat uang. Makanya di sini adalah cash inflow. Jadi kamu harus tahu cara baca tabelnya dulu ya. Di tahun pertama project A akan memberikan cash inflow ke perusahaan sebesar 25.000. Tahun kedua adalah 30.000, tahun ketiga adalah 20.000, tahun keempat adalah 35.000, dan tahun kelima adalah 40.000. Dimana kalau kita membicarakan project B, di tahun pertama perusahaan akan mendapatkan cash inflow 25.000 dan nilainya sama nih sampai tahun kelima. Pertanyaannya adalah tentukan 1. payback periodnya, 2. NPV-nya, 3. IRR-nya, dan 4. kira-kira perusahaan itu akan memilih investasi project yang tepatnya itu yang seperti apa, dan jelaskan. Jadi kalian harus menjelaskan dari tiap-tiap masing-masing teknik tadi yang diterima itu yang mana projectnya, project A kah atau project B kah. Jadi harus dijelaskan juga. Sebelum kita menjawab pertanyaan, ini dulu nih yang ingin saya tanyakan. Project mana yang annuity dan yang mana yang mixed stream? Karena nanti rumus yang digunakan berbeda ya. Pertanyaan saya, project A, kamu lihat nih di sini cash inflow-nya yang warna kuning. Annuity atau mixed stream? Project B, 25.000 tiap tahun sama. Annuity atau mixed stream? Dalam hal ini project yang annuity adalah project B yang annuity. Oke. Kalau di tiap tahun itu tidak sama seperti yang warna kuning ini, angkanya tidak sama, maka dia bukan annuity. Maka pendekatannya yang digunakan itu berbeda. Baik, sekarang bagaimana caranya? Jawaban yang pertama, mencari payback periodnya. Kita lihat di sini. Di sini ada project A. Di sini ada project B. Jadi kalau kita lihat kembali di project A, berapa modal dasarnya, modal awalnya? Modal awalnya adalah project A adalah 100.000. Maka kamu lihat di sini investment balance itu ada 100.000. Maksudnya kita ingin tahu kan, perusahaan tersebut kira-kira di tahun berapa balik modal. Jadi kalau
kalau 100.000 itu balik modal itu maknanya apa? Saat 100.000-nya itu kembali secara total. Berarti yang 100.000-nya itu perusahaan mendapatkan uang 100.000 sampai dengan dari mana? Dari cash inflow yang didapatkan tiap tahunnya. Kita lihat di seperti ini. Tahun pertama, intinya adalah kita ingin mendapatkan angka ini menjadi 0 intinya. Kan supaya balik modal kan ya. Kita lihat yang pertama, tahun 1 dapat duit 25.000. Udah balik modal belum? Oh, belum. Karena angkanya baru 75.000. Dari 100.000 kamu dapat 25.000. Berarti baru 75.000 nih. Tinggal 75.000 lagi supaya kamu balik modal. Tinggal 75.000 lagi. Kemudian tahun kedua, 30.000. Udah balik modal belum? Oh, belum. Tinggal 45.000 lagi supaya kamu balik modal. Kemudian kita lihat lagi tahun ketiga. Tahun ketiga 20.000. Udah balik modal belum? Oh, tadinya kan 45. Kalau 20, belum balik modal. Karena masih ada 25.000 lagi supaya balik modal. Namun ternyata di tahun keempat pendapatannya adalah 35.000. Udah balik modal dong. Berarti posisinya adalah sebenarnya balik modalnya kamu itu adalah di antara tahun 3 dan tahun 4. Berarti lebih dari 3 tahun tapi kurang dari 4 tahun. Begitu ya. Tapi persisnya berapa? Berarti persisnya adalah perhitungan kamu itu akan ada di tahun yang di sini perhitungan kalkulasinya. Bagaimana cara menghitungnya? Ini kita menggunakan 3 tahun. Kenapa? Karena ini tadi ya, balik modalnya si perusahaan itu berada di antara tahun 3 dan tahun 4. Berarti 3 tahun lebih. Makanya di sini angkanya jadi 3 tahun. Lebihnya berapa? 25.000 tadi dibagi 35.000. Saya ulangi. 25.000 itu yang mana? 25.000 itu adalah sisanya balik modalnya itu berapa di tahun sebelumnya dibagi cash inflow di tahun berikutnya atau di tahun keempat. Maka dapatnya itu adalah 3,71 tahun. Kamu boleh menjawab 3,71 tahun atau kamu yang merubahnya menjadi satuan tahun dan bulan. Bisa juga. Di sini menjadi 3 tahun, 3,71 itu akan menjadi 3 ditambah, yang 3-nya adalah 3 tahun. Kemudian 0 di sini 71 kan 0,71 itu menjadi 0,71 dikalikan 1 tahun ada berapa bulan? Dikalikan 12. Hasilnya adalah 8,6. Makanya dia akan menjadi 3 tahun dan 8,6 bulan. Gitu kalau kita ingin merubahnya ya, merubah satuan tahun dengan bulannya. Kalian boleh menjawab yang mana saja, boleh tahun saja satuannya atau kamu yang memecahnya jadi tahun dan bulan seperti ini. Boleh, tapi hitungannya berbeda. Oke. Lalu bagaimana cara menghitung payback period untuk project B? Project B itu jangan lupa ya, project B itu adalah annuity. Kamu boleh menggunakan yang konsep yang ini, tapi konsep yang itu sebetulnya jadi terlalu lama ya. Kita tidak perlu menggunakan yang ini sebenarnya. Kalau kita membicarakan yang annuity, rumusnya apa? Rumusnya cukup modal awal dibagi dengan cash inflow-nya. Kita lihat lagi soalnya. Project B, modal awal adalah 85.000. Cash inflow-nya yang mana? Kan sama tiap tahun. Ya udah ambil aja yang mana kek. Oke, karena tiap tahun sama ya udah 25.000. Udah deh, tinggal 85 dibagi 25.000, selesai. Lebih gampang ya kalau annuity ya. Maka dia menjadi 3,4 tahun atau
3 tahun 4,8 bulan. Dari mana dia 0,48 bulan? 0,4 dikali 12. Ketemu deh. Lalu kalau kamu lihat di sini, yang mana yang diterima? Kenapa kedua project diterima? Kok bisa? Di sini payback periodnya adalah 3 tahun dan 8 bulan, 8,6 bulan. Di sini adalah 3 tahun 4,8 bulan. Kita lihat di project 1. Project ini berlangsung selama berapa tahun? Oh, ternyata dia sampai tahun kelima. Berarti N-nya 5 ya. Kemudian project B sampai tahun keberapa dia? Oh, sama. Tahun kelima juga. Dan kalau kamu lihat di sini, kalau kalian lihat di sini adalah payback periodnya itu adalah kurang dari 5 tahun. Yang satu adalah 3 tahun 8,6 bulan, yang satu lagi 3 tahun 4,8 bulan. Dua-duanya kurang dari 5 tahun. Maka proyeknya diterima. Loh, terus gimana Bu? Kalau sama-sama diterima kita pilih yang mana? Kalau misalkan perusahaan nggak punya dana banyak dan harus memilih salah satu proyek, kira-kira yang mana menurut kalian yang diterima? Yang proyek A atau proyek B? Kalau proyek A balik modalnya di 3 tahun 8,6 bulan. Proyek B balik modalnya di 3 tahun 4,8 bulan. Yang mana yang kamu ambil sebagai perusahaan? Yang balik modalnya lebih cepat atau balik modalnya lebih lambat menurut kalian? Yang balik modalnya lebih cepat, yaitu proyek B. Gitu ya. Oke, jadi itulah yang pertama. Itu adalah dari segi teknik analisa dari segi payback period. Lalu bagaimana kalau NPV? NPV harus memasukkan unsur waktu dan discount rate, yaitu kita masukkan time flow of money-nya. Jadi kita lihat project A. Project A kita menggunakan PVIF. PVIF yang mana? 14%. Karena tadi di soal kamu lihat kembali di sini adalah 14% ya. Untuk R-nya. Kemudian kita lihat lagi. Cash inflow ini adalah yang tadi dari tahun 1 sampai 5. Kamu tinggal tulis ulang. Lalu dari mana nih ya? Tabel yang kedua. Tabel di PVIF ini adalah kamu tinggal melihat dengan tabelnya. Kalau kita lihat yang di sini adalah tahun 1, maka yang saya warnakan biru adalah saat dimana R-nya adalah 14% dan N-nya adalah 1. Lalu dari mana? Bagaimana kita mencarinya? Kita mencarinya di tabel. Sini kita lihat PVIF. PVIF di sini berarti yang akan kamu lihat adalah angka 14% ini dengan periodenya tahun 1. Maka yang akan kalian lihat di sini adalah nilai yang ini. Ini ya nilainya. 0.8772. Karena tabel present value itu adalah menggunakan standar internasional, maka angka titik di sini menjadi koma. Sehingga yang kamu akan lihat adalah di sini angkanya adalah 0,8772 yang ini. Jadi di sini agak di sini ada yang salah ya. Oke, jadi nilainya saya ulangi. Nilai di sini adalah ini salah nilainya. Nilainya harusnya adalah 0,8772. Oke. Lalu bagaimana kita ingin menghitung present value-nya? Rumusnya kan adalah yang ini. Tinggal dikalikan aja cash flow dikalikan tabel, nilai tabelnya tadi. Berarti sangat mudah. Dimana 25.000 tinggal dikalikan sama 0,8772, ketemu deh angka 22.180. Dan seterusnya sama. Nanti kamu cek sendiri kenapa angkanya bisa seperti ini. Dicek ya di tabel ya.
Nanti muncul dalam kuis. Setelah kita melakukan present value dari masing-masing cash flow atau yang cash flow yang di masa yang akan datang kita majukan di tahun 0, lalu kelima tahun ini yang saya warnakan hijau, ini adalah yang PV tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, dan tahun 5. Inilah yang dijumlahkan sehingga ketemu angka 100.265. Ini adalah PV-nya atau income-nya, jumlah dari inflow dari yang perusahaan terima dari project A. Lalu berapa present value-nya? Net present value-nya. Rumus dari net present value adalah PVA dikurangin modalnya. 100.265 dikurangkan modal awal. Modal awal yang mana? Balik lagi ke soal. Modal awalnya adalah yang ini. Jadi ketemu deh angka 100.000 ini ya. Jadi pada saat 100.265 dikurangi 100.000, maka net present value-nya ketemu angka $265. Inilah net present value untuk project A. Bagaimana net present value untuk project B? Karena dia adalah annuity, maka gampang saja kalian tinggal mengkalikan cash flow-nya, yang ini. Karena sama, ambillah salah satu. Dikalikan PVIFA. Yang ini. PVIFA-nya yang mana, Bu? PVIFA-nya adalah, kita lihat, project B. Ada berapa tahun dia? Dia mendapatkan cash inflow sampai tahun keberapa? Oh, sampai tahun kelima. Maka N-nya adalah 5. Kemudian 14% itu adalah R. Sehingga kamu akan melihat nilai di mana R di sini adalah 14%, kemudian N di sini adalah 5. Kita lihat di tabelnya, kita mau melihat PVIFA. PVIFA ini adalah tabel yang ini. Sehingga karena periodenya adalah 5, kemudian di sini adalah 14%, maka nilai PVIFA-nya adalah 3.4331 atau 3,4331. 25.000 dikalikan 3,4331 itu adalah PVA. Sehingga angkanya adalah 85.827,5. Ini sama ya rumusnya ya. Rumus yang ini dengan rumus yang ini sama nih. Oke. Sama rumusnya untuk NPV. Nah, kemudian rumus yang terakhirnya dikurangi CF0. CF0 yang mana? Kita lihat lagi soal. CF0 adalah 85.000 untuk project B. Makanya di sini nilainya adalah 85.000. Berapa jadinya? NPV untuk project B nilainya adalah $827,5. Lalu yang mana project yang diterima? Keduanya diterima karena inflow lebih besar dari outflow atau NPV-nya bernilai lebih dari 0. Nah, lalu yang mana yang diambil sama perusahaan menurut kalian? Yang 265 atau yang 827? Project mana yang dipilih? NPV-nya yang lebih besar. Artinya apa? NPV lebih besar. Artinya pendapatan yang diterima lebih besar B dibandingkan A. Maka project yang diambil adalah project B. Baik, kali ini kita akan melihat teknik pengambilan keputusan mengenai proposal investasi dengan metode IRR. Untuk metode IRR dari soal yang kita lihat tadi, yang kita ketahui adalah di bagian di sini, soal di sini adalah ini adalah cost of capitalnya. Kita sudah tahu cost of capital, tapi income perusahaannya berapa sih? Kalau
cash inflow ini berupa dolar atau berupa uang, berupa nilai mata uang tertentu. Tapi kalau kita ingin menggunakan konsep IRR, kita ya harus tahu dulu sebetulnya dari inflow ini nilai manfaat atau R-nya itu berapa sih? Itu yang akan kita hitung dalam IRR. Ini akan dibedakan yang annuity dan yang tidak. Kita akan lihat yang annuity dulu ya, biar gampang lah dulu. Oke, kalau annuity tadi yang project B. Oke, project B ini adalah yang annuity. Rumusnya seperti apa? Kalau untuk yang IRR, rumusnya adalah yang ini, yang saya warnakan hijau. CF0 itu adalah cash flow dikalikan PVIFA IRR, N. Jadi kita masukkan angkanya. Cash flow 0 ini diketahui adalah initial investment, itu adalah 85.000. Angkanya adalah ini 85.000. Kemudian cash flow-nya karena tiap tahun sama, maka kita memasukkan angka 25.000. IRR ini yang kita cari. Kemudian N-nya kita ketahuin ada 5. Kenapa? Karena inflow-nya ada 5 tahun sampai tahun kelima. Jadi setelah itu kita masukkan angkanya. Di sini 85.000, di sini 25.000. Kita sederhanakan. Cara menyederhanakan ini adalah konsep matematika ya. Maka 85.000 dibagi 25.000. Kalau di sisi kiri kita bagi 25.000, ya sisi kanan juga kita bagi 25.000. 25.000 kita bagi 25.000 berarti angkanya 1 di sini sebetulnya. Cuman angka 1 kan tidak kita tulis ya dalam konsep matematika. Karena itu langsung saja menjadi PVIFA. Yang ini menjadi di sini. PVIFA IRR persen, 5. Jadi yang akan kita lihat adalah ini nilai 85.000 dibagi 25.000 nilai adalah 3,4. Nah, kita mencari di tabel present value interest factor annuity atau PVIFA di mana di tahun yang kelima angkanya mendekati 3,4. Maksudnya gimana? Kita lihat di sini. Saya hapus dulu ya. Kita ingin tahu berapa persen. Jadi yang kita ingin tahu tuh nilainya itu ada di mana nih? Di antara 1% sama 30% tuh yang mana IRR-nya? Dan kita akan lihat di tahun kelima. Maka kita lihat di sini angka yang saya linkerin ini, angka yang mendekati angka 3,4. 4,8 melebihin, bukan 4,7. Terus lihat ke kanan terus, masih 4. Ini 3,9. Kalau yang 9%, oh ternyata 3,8. Yang 10% 3,7. Terus 3,4. Antara. Pertanyaan saya, dia di antara mana jadinya? Di sini adalah 13% dan 15%. 3,4 itu ada di mana? Kalau di sini adalah angkanya 3,433 sampai dengan 3,5. Apakah berada di antara 13 sampai dengan 14%? Tidak. Di sini ada arti yang kedua adalah, kita lihat lagi yang kedua. 3,4 itu ada di mana dia? Kira-kiranya. 3,4 ada di antara angka yang ini. Karena di sini adalah batasnya adalah 3,3, maksimumnya adalah 3,43. Sedangkan angka yang kita cari adalah 3,4. Maka IRR-nya adalah berada di antara 14% sampai dengan 15%. Itu jawabannya kalau yang annuity. Sampai 15%. Oke, sekarang bagaimana cara menghitung IRR untuk yang non annuity atau mixed stream? Cara interpolasi yang pertama adalah kamu membuat suatu perhitungan coba-coba. Maksudnya adalah seperti ini, kamu pilih salah satu R, nilai R yang cukup rendah sehingga
nilai R yang kamu masukkan itu mendapatkan nilai NPV yang positif. Caranya bagaimana? Caranya sama kayak pada saat kamu menghitung NPV yang bukan annuity, yang ini. Coba-coba Bu, berarti banyak dong kemungkinannya Bu. Oke, kamu lihat lagi di sini. Di sini misalkan NPV-nya yang nomor 1 adalah positif. Kamu cek dulu di poin bulat yang B sebelumnya. Waktu kamu menghitung NPV dengan R yang 14%, NPV-nya dapatnya positif atau negatif tadi? Oh, dapatnya positif 15%. Angkanya di sini $15, $15. Ini angkanya berbeda ya dari angka yang sebelumnya karena tadi nilai 0,8772 sudah saya revisi sehingga dapat NPV-nya dapat PVA-nya sudah saya revisi lagi. Oke, jadi hati-hati untuk yang slide sebelumnya. Pada intinya adalah di sini NPV-nya positif. Berarti kamu untuk yang poin interpolasi yang pertama nggak usah ngitung, kamu cek dulu yang sebelumnya. Kalau sebelumnya itu adalah negatif, berarti kamu sudah melaksanakan yang poin yang nomor 2. Tergantung aja, udah tinggal lihat aja yang NPV di perhitungan sebelumnya itu seperti apa. Berarti PR kamu adalah sebenarnya untuk yang poin 2. Belum punya nih kamu. Masukkanlah R yang cukup tinggi sehingga menghasilkan NPV negatif. Cukup tinggi itu seperti apa? Paling gampangnya lihat tabel. Kita lihat di sini tabelnya. Mentoknya berapa angkanya? Paling tinggi adalah 30%. Ya udah, kamu ambil aja. Andai-andai atau asumsinya 30%. Boleh nggak Bu ngambil 25? Kalau nanti hasilnya nggak negatif gimana? Paling ambil aja yang paling maksimum. Begitu Pak, kalau misalkan R-nya itu yang paling rendah, kamu belum menghitung NPV atau di soal tidak ada NPV di poin B sebelumnya, ya ambil aja 1%. Gitu aja pokoknya. Kalau vice versa lah pokoknya. Oke, karena kita ingin menghasilkan NPV negatif, maka kita akan ambil yang 30%. Itu kenapa ya Bu? Ini konsepnya interpolasi, memang seperti itu. Kamu harus punya dua sisi. Kamu harus ada mengetahui R yang kecil yang menghasilkan NPV positif, dan kamu juga harus tahu R yang besar yang menghasilkan NPV-nya negatif. Oke, jadi untuk yang sekarang R-nya adalah yang besar, yang 30%. Sehingga perhitungannya ini sama nih. Kamu harus cari di PVIFA yang 30% per tahunnya berapa. Lalu kamu kalikan dengan cash flow. Cash flow-nya yang awal ya, yang ini. Balik lagi ke sini. Selalu balik lagi ke soal. Setelah dikalikan, ketemulah angka yang saya warnakan hijau. Itu adalah PVA-nya. Tapi kan kita ingin tahu NPV dong, bukan PV. Maka tahun 1 sampai tahun 5 PVA-nya adalah dijumlahkan. Kamu hitung ya pakai kalkulator ya. Atau seperti ini biar tahu nih angka-angka dapat dari mana nih. Sehingga ketemu nih PVA-nya 70.191. NPV-nya dari mana? Kita kurangkan. Berapa tadi? Dikurangkan apa? Dikurangkan dengan cash inflow yaitu 100.000. Sehingga ketemu di sini angkunya adalah 29.810. Itu dari mana? Dari 70.191 dikurangkan 100.000. Ketemu angka minus 29.810. Sehingga interpolasinya untuk project A itu seperti apa? Kita balik lagi ke rumus untuk interpolasi. Rumusnya adalah R1 ditambah NPV1 dibagi NPV1 dikurangin NPV2. R2 dikurangin R1. Oke? Dimana rendah ini adalah R1, R yang tinggi ini adalah R2. Lalu NPV yang ada, oh ini 15 ya harusnya ya, ini nanti diganti lagi. Di sini adalah 15. Ini adalah NPV1, lalu di sini adalah NPV2.
2. Sehingga kamu masukkan rumus akan jadi seperti ini. Cara menghitungnya bagaimana? Sangat mudah tentunya. Cara menghitungnya adalah kita akan hitung yang warna hijau dulu nih, yang kanan. Cara menghitungnya adalah 15 dibagi kurung buka 15 dikurang langsung saja minus ketemu minus, karena di sini rumusnya adalah minus ya. Rumusnya di sini adalah minus. Tapi nilainya tadi adalah minus 29810. Minus ketemu minus dia akan menjadi positif. Sehingga makanya di sini langsung aja ganti positif biar perhitungan lebih mudah. Oke, jadi kalau kita ingin menggunakan kalkulator seperti apa? 15 ditambah 29810 kurung tutup 2 kali dikali kurung buka 30% adalah 0,3 dikurang 14% adalah 0,14, lalu kurang tutup sama dengan. Nah, kalau kamu perhatikan di sini, nih ada tulisan E minus 5. Ini maksudnya adalah dikalikan 10 pangkat 5. Atau kalau ada E nya ini adalah 5 seperti ini, ada nolnya 5 kali di depan, maka di sini akan menjadi 5 kali nih, nolnya 5 kali nulisnya kamu 1, 2, 3, 4, 5, baru kamu tulis angka yang depannya ini 804 karena sebelahnya adalah 846 seperti itu. Jadi di sini 846. Oke. Baru kamu tambahkan, di sini kamu tambahkan dengan 14%. Ya karena angkanya kecil, kita cuma ambil 4 angka belakang koma, maka hasil IRR adalah 14%. Jadi kalau kamu lihat perhitungan untuk yang bukan Unity dengan menggunakan interpolasi cukup panjang. Jadi kamu harus bisa memanage waktu kamu dengan baik. Karena itu kamu harus dengan cepat menggunakan dengan tabel agar bisa memahami, agar bisa menghitung hal ini semua. Jadi bagaimana? Yang mana yang kita terima? Karena keduanya itu lebih besar dari cost of capital, lebih besar dari 14%. Kalau ini kan kamu lihat nih, di sini masih ada angka 0,000-nya ya. Berarti bisa dikatakan lebih besar dari 14%. Maka kedua project diterima. Oke, jadi seperti itu. Lalu bagaimana? Kita kembali lagi ke soal. Tentukan investasi project yang tepat. Maka itu akan masuk ke jawab untuk yang soal D. Kita buat rankingnya. Kita membuat ranking berdasarkan present value, payback period, net present value dengan IRR. Kalau berdasarkan payback period, siapa yang ranking 1 tadi? Masih ingat? Kita memilih project B. Maka project B ranking 1 nih. Untuk NPV nilainya lebih besar yang B. Berarti ranking satunya si B nih. IRR hampir sama, kita nggak bisa melihat secara clear yang mana. Jadi yang mana perusahaan akan ambil projectnya? Perusahaan akan memilih project B pada akhirnya. Oke. Jadi kalau kita ingin mengambil keputusan, jika perusahaan ingin mengambil keputusan akhir, tentunya ketiga teknik pengambilan keputusan ini harus dipertimbangkan. Lalu perusahaan ambil mayoritasnya ada di mana, keputusannya jatuhnya ada di mana. Karena di sini mayoritasnya ada di B, maka keputusan akhirnya di B. Demikian untuk video kali ini. Semoga materi yang diberikan bisa bermanfaat untuk semua. Jika ada tambahan, kritik, saran ataupun pertanyaan, silakan tulis di menu komen ya. Saya Faiza undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.